Di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk, dan yang sudah masuk keluar dan besoknya tidak bisa masuk lagi. Antriannya sudah banyak. Lebih dulu dia antrian daripada kita naik haji itu. Jadi demikian banyak malaikat. Nah, kalau begitu berapa jumlah malaikat? Tidak terhitung, banyak, hanya Allah yang tahu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabisma Rabbikal A'la dan keluarga besar Bapak Haji Zulkifli, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib, serta rombongan kami dari Stebah, ada sekitar 8 mobil. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada satu makhluk yang sangat dekat dengan manusia. Kedekatan makhluk itu kepada kita melebihi kedekatan orang tua kita, melebihi kedekatan suami atau istri, anak dan keluarga, kawan dan karib. Dan kedekatannya itu semenjak kita belum ada, kita berada dalam rahim, kita berada di alam dunia ini, di alam kubur, di padang mahsyar, bahkan sampai di padang mahsyar nanti, surga dan neraka, dia selalu dekat dengan kita. Satu makhluk yang sangat dekat dengan manusia. Kira-kira apa makhluknya itu? Ada yang tahu? Itu makhluknya adalah malaikat. Sehingga malaikat itu sebelum kita diciptakan, kita dalam rahim, dia sudah berhubungan dengan kita. Kita hidup sekarang ini, kita meninggal nanti, ada enggak hubungan malaikat dengan kita waktu kita meninggal? Ada. Yang mencabut nyawa kita siapa? Kan malaikat itu. Kita berada dalam kubur, masih berhubungan enggak malaikat dengan kita itu? Masih. Bahkan di padang mahsyar, dalam neraka, dalam surga. Oleh karenanya, Bapak Ibu, kalau ibu-ibu pergi ke pasar, pastikah suami selalu ikut? Enggak. Tapi ibu-ibu pergi ke pasar, pastikah selalu malaikat ikut? Pasti. Bapak-bapak pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi pesta segala macam, selalukah ibu-ibu ikut? Enggak. Tapi selalukah malaikat ikut? Selalu. Oleh karenanya, makhluk yang paling dekat itu kepada kita adalah malaikat. Untuk itu, malaikat itu masuk ke dalam rukun iman. Nah, sekarang malaikat itu dalam rukun iman, urutannya urutan nomor berapa? Berapa? Mulai ada beda pendapat ini. Ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4. Mulai beda pendapat ini. Nomor 2, ya. Maklum, pelajaran ini kan pelajaran kelas 2 SD. Kita sudah kelas berapa sekarang ini? Jadi sudah beda pendapat, lupa. Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Jadi dalam rukun iman, malaikat nomor berapa itu, Pak? Nomor 2, setelah beriman kepada Allah. Mari kita lihat
iman kepada malaikat di urutan nomor 2 setelah beriman kepada Allah. Baru iman kepada yang lain-lain. Apa rahasia? Mari kita lihat. Kemudian, pertama kita ketahui dulu berapa jumlah malaikat itu. Dalam sebuah hadis dikatakan, yu'ti bi jahannama yauma idzil laha sab'una alfa zimam. Nanti pada hari kiamat neraka jahanam mempunyai 70.000 kendali. 70.000 kendali, dan setiap kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Neraka punya 70.000 kendali. Satu kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Kira-kira untuk neraka jahanam saja berapa banyak personel malaikat terpakai itu, Pak? Berapa? Kok kajinya kamari masuk, kok doka sejarah, doka matematik, doka fisika dan lain-lain. Jadi berapa? Sampai 49? Sampai 49 miliar. Ada 49 miliar. Berapa lagi itu, Pak? 49 miliar. Kok pakai hadiah namanya siayan tapi DG apa, Pak? Bapak Ibu, itu dengan matematik lama saja kita pakai 70.000. Berapa nolnya 70.000 itu? 4. 70.000 4 nolnya. 4 nolnya. 70.000 lagi berapa nolnya? 4 juga. 4 tambah 4 8. 7 kali 7 49 tambah nolnya 8. Berapa namanya itu? Berapa nama? 49 tambah nolnya 8. 4.900 miliar. 4.900 miliar. 4.900 miliar. Itu baru untuk neraka jahanam saja. Sedangkan neraka ada 7, surga ada 8, aras, kursi dan lain sebagainya. Untuk neraka jahanam saja itu 4.900 miliar malaikat. Kira-kira mana banyak pada Satpol PP itu? Ya. Mana banyak pada PNS itu, Pak? Banyak ikoleh. Oleh karenanya jumlah malaikat sungguh banyak. Kita kaji karena dia termasuk rukun iman yang kedua. Berikut dalam hadis lain dikatakan, azal baitul ma'mur. Inilah baitul ma'mur. Yusalli fihi kulla yaum sab'un. Setiap hari 70.000 malaikat salat di sana. Dan yang telah salat tidak lagi kembali sesudahnya. Ada baitul ma'mur. Di mana baitul ma'mur ini? Itu di langit yang ke-7. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke sana, pergi dulu ke Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah. Nah, naik ke Ka'bah tu lurus saja Bapak Ibu katanya, jangan nyimpang-nyimpang. Biko di langit ke-7 basuh jo Baitul Ma'mur itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bertemu dengan Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk, dan yang sudah masuk keluar dan besoknya tidak bisa masuk lagi. Antriannya sudah banyak. Lebih dulu dia antrian daripada kita naik haji itu. Jadi demikian banyak malaikat. Nah, kalau begitu berapa jumlah malaikat? Tidak terhitung, banyak, hanya Allah yang tahu. Tapi gambaran dari hadis tadi bisa tergambar berapa banyaknya. Berikut. Kalau begitu, apa hubungan malaikat dengan manusia sehingga dia menjadi rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat. Hubungannya yang pertama, mencatat amal manusia. Mencatat amal manusia. Kalau tergambar mencatatnya, Bapak itu pergi ke masjid, tadi baca subhanallah 33 kali, catat. Tadi baca alhamdulillah 33 kali, catat. Kalau seperti itu dia mencatatnya malaikat itu, alangkah tertinggalnya oleh manusia mencatatnya.
Manusia dengan teknologi sekarang mencatatnya sudah bukan seperti itu lagi, sudah banyak otomatisnya. Oleh karenanya malaikat lebih hebat lagi cara mencatatnya itu. Mari kita lihat dalam hadis, dalam ayat ini. Nih, walaqad khalaqnal insana, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Siapa kaminya itu? Allah. Kami di situ adalah Allah. Tapi Allah pakai kata kami di satu sisi untuk litakzim, untuk kebesaran diri. Tapi di sisi lain, di kami itu melibatkan pihak-pihak lain. Nah, kalau melibatkan pihak lain, siapa? Di antaranya adalah malaikat. Terbukti di ayat berikutnya. Is yatalaqqal mutalakkiyani anil yamin wa anis simal qaid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, si orang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri, yang biasa disebut dengan malaikat raqib dan atid. Ini dia. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi wa raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatat, yaitu raqib dan atid. Bapak Ibu, ini kami di situ bukan hanya Allah, tapi terlibat pihak lain, di antaranya adalah malaikat. Di mana malaikat mencatat keduduknya, Bu? Di mana duduknya? Yaitunya mereka mencatat di kanan dan kiri. Yaitu seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Coba saya lihat kiri kanan, Pak. Ada? Enggak. Ya dia makhluk kuantum, dia makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, yang kita kaji itu bagaimana caranya dia mencatat. Ini yang kita kaji. Kalau kita mencatat pakai pena, alangkah tertinggalnya malaikat oleh manusia. Kalau hanya dengan pena. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya sampai dikatakan am yahsabuna anna la nasma. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan yaitu malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia, bisikan-bisikan mereka? Bapak Ibu, kalau rahasia itu ada rahasia pribadi. Ada enggak rahasia pribadi itu? Ada rahasia keluarga, ada rahasia negara, ada rahasia politik, ada rahasia partai. Nah, orang lain kan enggak tahu tuh. Allah tahu enggak itu? Allah tahu. Kemudian, Bapak Ibu, kalau ambo ajak salah seorang jamaah keluar, ambo bisikkan, itu apa itu serupa itu, ibu itu serupa itu. Ambo bisikkan ke apa yang ambo keluar tadi. Nah, Bapak Ibu tahu enggak yang ambo bisikkan itu? Enggak. Allah tahu enggak? Oleh karenanya ketika kita berdua sebetulnya bertiga. Ketika kita bertiga sebetulnya berempat. Ketika berempat sebetulnya berlima. Bahkan sesungguhnya ketika kita sendiri sebetulnya bertiga. Malaikat dua, Allah satu. Di ketika kita berdua sebetulnya berlima. Malaikat dua, Allah satu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat berikutnya. Hasil dari catatan itu nanti apa yang terjadi? Kan dicatat itu amal kita. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimin, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata. Siapa yang berkata ini, Bu? Orang-orang yang bersalah, nanti dia akan berkata ketika melihat catatannya itu. Apa ya yang dia katakan? Ya wailatan mala hazal kitabi la yughadiru saghirah. Aduhai celaka kami,
Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati orang-orang yang telah mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun jua. Bayangkan itu, Bu. Jadi alangkah terkejutnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya kesalahan. Apa katanya? Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan sedikit pun, baik yang kecil maupun yang besar, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, sebesar titik pun tidak ada yang tertinggal. Aduh, celakanya kami. Kitab apakah ini? Mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis di situ semuanya. Ini nanti betapa takutnya dia. Tetapi ada yang gembira melihat catatannya. Begitu diberikan catatannya, betapa senangnya dia. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku ini. Bapak Ibu, di dunia ada ndak anak yang begitu menerima rapor, menerima ijazah, rapor harus ditandatangani oleh orang tua, diberikan rapor itu, ada ndak anak, siapa yang mau lihat silakan lihat, siapa yang mau baca silakan baca, ayah, ibu, tante, etek, petek segala macam ingin baca silakan baca. Ada ndak anak yang seperti itu, Bu? Ada. Kenapa dia boleh orang lain melihatnya? Kenapa itu? Karena isinya bagus. Tapi ada ndak anak yang seharusnya dilihatkan ke orang tua, ditandatangani oleh orang tua, dia saja yang nanda tangani, dia kemudian diminta guru diberikannya kembali. Ada ndak anak yang seperti itu? Ada. Kenapa itu, Bu? Kenapa? Karena isinya, isi rapornya banyak yang kalau dulu banyak yang merah istilahnya, kalau sekarang banyak yang di bawah KKM. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata di akhirat nanti kita seperti itu. Kita ada yang gembira ketika melihat catatan kita yang dibuatkan oleh malaikat, merasa gembira dan diberikan dari sebelah kanan. Tapi ada di antara kita nanti yang terkejut melihat isinya. Karena pada waktu itu pandangan mereka dan pendengaran mereka sangatlah tajam terhadap di atas dunia ini. Nah, Bapak Ibu, sampai-sampai dikatakan di dalam apa? Di dalam hadis, dalam ayat, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dulu zarrah itu diartikan orang dengan biji sawi atau biji bayam. Berkembang lagi ilmu, yang terkecil itu bukan biji bayam, tapi molekul. Diartikan dengan molekul. Berkembang lagi ilmu, bukan molekul, tapi adalah atom. Berkembang lagi ilmu, bukan atom, tapi proton dan lain sebagainya. Berkembang lagi ilmu, pokoknya yang terkecil, sebesar itu kita mengerjakan kebaikan, kita akan melihat kebaikan itu nanti. Sebesar itu kita mengerjakan kejahatan, kita pun akan melihat kejahatan sebesar apapun. Ini dilukiskan oleh ayat. Lalu bagaimana nanti orang itu melihat kitabnya itu? Wa kulla insan alzamnah ta'irah fi unuki. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Kitab dijumpainya terbuka. Saya menggambarkan, Bapak Ibu yang saya hormati, kitab terbuka itu seperti apa? Kitab kita itu nanti tidak sampai sebesar flash disk itu. Kalau sekarang flash disk itu bisa memuat sekian banyak materi, memori. Ini kitab kita itu kecil saja dari flash disk itu. Dimasukkan ke laptop seperti sekarang ini, terhubung dia ke layar. Kitab saya ini, kitab Bapak itu, kitab Bapak itu, kitab Bapak itu semuanya.
Semua kita menjumpai kitab itu dalam keadaan terbuka nanti. Sejak kapan itu kitab kita itu? Sejak kecil sampai meninggal. Sekurang-kurangnya semenjak balik berakal sampai kita meninggal, dijumpai dalam keadaan terbuka nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat kitab perjalanan hidup kita itu. Oh, ini waktu SD 6 tahun kelas 1. Ini waktu SMP terlihat semua. Ini waktu SMA, ini waktu sudah bekerja. Nah, sampai-sampai di situ Bapak Ibu, kalau ada yang makan goreng di kadai, nyo makan 3 nyo bayi cie. Nah, nampak enggak di situ besok tu? Oh, nampak itu. Nampak besok itu. Patang itu, maaf, maaf Ibu-ibu, ada di media dikirim orang, itu namanya entah pelajaran ataupun enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah mencaliaknya itu. Di dunia saja ternyata nampak. Ada orang barale segala macam, entah arisan, entah apa itu. Nah, rupanya banyak buah-buahan, banyak kue, banyak apa. Ibu-ibu kok mambok tas. Ketika orang telenganya ambil apa itu, yang masuk ke situ. Pernah caliak itu, Bu? Kan tak kecil ambo saja tu. Itu di dunia nampak, di akhirat besok nampak itu walah bara buah yang dimasukkan. Nampak besok itu. Nah, inilah iman kepada malaikat itu sungguh luar biasa, karena lebih dari 1000 ayat berbicara tentang malaikat, hubungannya dengan manusia itu. Jadi nampak nanti itu. Ibu-ibu, bapak itu kalau sedang ngaji kini kok ada kawan awak yang terkantuk. Nah, kawan awak kan ada terkantuk itu. Atun wak keceng ka kawan. Nah, nampak enggak besok itu, Bu? Nampak amal kita tuh besok itu. Malaikat itu luar biasa. Nah, jadi kalau ada kawanan terkantuk jangan ledek-ledek made jangan dia tahu. Apakan selamatkan harga dirinya. Jangan dia apakan. Nah, Bu. Jadi kalau begitulah catatannya, seperti apakah malaikat itu mencatat? Mari kita lihat. Saya menggambarkan dengan teknologi yang ada sekarang. Ini akan lebih terbuka lagi kita dengan teknologi 10 tahun, 40 tahun yang akan datang. Bagaimana cara malaikat itu? Tetapi kita terjemahkan dengan teknologi sekarang dulu. Ada beberapa orang teman yang pulang dari luar negeri, dia bercerita, Pak Ustadz, itu di luar negeri, di Malaysia dan di Mas saja, di lampu merah itu, orang yobana tertib. Kalau lampu merah berhenti, siapapun berhenti. Lampu hijau jalan. Begitu tertibnya. Ada polisi enggak ada polisi situ tagak serang lagi dah. Tapi tertib di situ. Ambo kalau gitu orang tu ya betul-betul takwa tu Pak. Betul-betul takwa. Tapi setelah belajar, bagaimana kau serupa itu orang patuhnya di situ? Apa sebabnya tu? Di simpang-simpang itu ada CCTV dan CCTV terhubung ke kantor polisi. Jadi polisi tidak perlu tagak-tagak di simpang jalan itu untuk mengamankan apa, tidak perlu tagak, bisa tahunya dari kantornya. Foto apa namanya, BA-nya bara, yang punya bara, warnanya apa, terekam di CCTV. Polisi hanya melihat dari kantor saja, tidak perlu tagak-tagak di simpang jalan. Pakai itu tidak orang kini, Bu. Beda Jawa di Indonesia, lah tujuh balik polisi tagak di simpang tuh. Orang nerobos ya. Nerobos itu. Udahlah tujuh balik polisi tagak situ tuh. Nah, ini betapa teknologi saja sekarang sudah bisa mengetahui. Teknologi lagi, Bapak Ibu. Sekarang sudah bisa enggak dibuktikan orang-orang yang mencuri di supermarket, di mall, di apa itu, mencuri kendaraan, sudah bisa enggak CCTV memberikan saksi sekarang, Bu? Sudah kan? Sudah bisa CCTV memberikan saksi sekarang. Ini ada yang maling, yang mengambil apa barang segala macam, sudah bisa. CCTV itu buatan Allah apa buatan manusia? Buatan manusia saja sudah bisa mengungkap bermacam kejahatan sekarang. Itu perbuatan manusia. Kita ambil berikut contohnya. Ini untuk bisa memahami bagaimana cara malaikat itu mencatat amal kita. Bapak Ibu, kalau sekarang janin di dalam kandungan ibu,
janin dalam kandungan ibu sudah bisa tidak diketahui posisinya sekarang tuh. Pakai apa itu? Pakai USG. Diapakan ke perutnya, nampaklah posisi janin. Oh, ini posisinya tepat, ini kurang tepat, ini begini begitu. Itu dengan USG ternyata bisa. USG itu buatan Allah apa buatan manusia? Nah, USG buatan manusia sudah bisa mengetahui kondisi janin dalam rahim. Apalagi USG CCTV yang dibuat oleh Allah. Sekarang sudah ada kamera yang bisa melihat di bawah tanah ini ada minyak, di bawah tanah itu ada emas, di bawah tanah itu ada nikel dan lain sebagainya. Orang bisa melihat dari atas saja melalui kamera itu. Nah, Bapak Ibu, sampai-sampai ada yang mengatakan di pantai barat kita ini banyak gas. Itu di bawah Danau Singkarak banyak minyak. Di pantai barat kita ini banyak gas. Luar biasa kekayaannya. Sianan ingin ambillah kini dulu. Beko kalau lah diambilnya di Amerika, diambil di Cina, tak dapat awak lah. Kini kan lu ada yang ambil awak. Ambil capek. Bisa dibuat apa itu? Nah, gambaran malaikat lebih hebat daripada itu untuk mencatat manusia. Oleh karenanya ada dua alat sebetulnya, rakib dan atid itu dua alat yang terpampang di pundak kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kamera di pundak kita seluruh hidup, walaupun listrik ini mati. Kamera itu yang hasil di dalamnya tidak akan pernah hilang, tidak kena virus, tidak kena hacker, tidak pernah kena apa, dan dia utuh sampai hari kiamat nanti, sampai hari berbangkit. Sehingga inilah saksi kalau kita berdebat dengan mahkamah ilahi nanti, mana ada saya berbuat itu, mana ada saya berbuat itu. Ini saksinya sudah bicara, buku catatan sudah berbicara, sehingga tidak bisa lagi mengelak di saat itu. Jadi kalau ada masalah-masalah tidak terungkap, ini juga Pak, dia di dunia aku, bak kasus-kasus orang segala macam, atau masuk kotak pemilu hilang bagi, atau masuk yang lain-lain tu bagi, anda tidak bisa diketahui dari kini. Besok di akhirat terbongkar sendirinya. Apapun terbongkar sendiri. Cuma masalahnya ingin diselesaikan di dunia atau ingin diselesaikan di akhirat? Di dunia. Tapi kalau orang tak ngaji ke, orang itu ingin menyelesaikan di akhirat. Dia tidak mau menyelesaikan di dunia. Betapa sulitnya nanti di akhirat itu. Oleh karenanya kalau ada persoalan sebaiknya diselesaikan di atas dunia, sehingga pulang kampung kita lenggang kangkung saja lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau seperti itu, kira-kira di buku catatan kita itu, Bapak Ibu, ada ndak isi buku catatan yang dipegang malaikat itu yang baik-baik, ada ndak situ? Ada ndak di situ yang baik-baik? Ada. Yang baik itu misalnya kita sholat berjemaah tadi. Bapak Ibu mendengarkan pengajian, kemudian berinfak, bersedekah, baca Quran. Di dalam buku catatan kita itu ada yang baik-baik. Nah, kemudian di dalam buku catatan kita itu kira-kira ada yang buruk enggak kira-kira, Bu? Ada. Contohnya nan buruk itu, Bu. Contohnya apa? Apa, Pak? Begunjing. Ada begunjing. Ada begunjing. Apa lagi contohnya? Nah, ternyata di dalam kitab kita itu ada yang baik dan ada yang buruk. Persoalannya lagi, nanti di akhirat, kita ingin melihat yang baik saja, yang buruk saja, atau ingin melihat keduanya nanti? Ingin lihat keduanya? Enggak. Ingin yang mana ini? Ingin yang baik saja. Nah, nampaklah kita di situ sholat, nampaklah kita bersedekah dalam kitab kita itu, nampaklah kita di situ membaca Quran. Sedangkan yang buruk-buruk sudah tidak ada lagi. Kita menggunjing orang sudah tidak ada lagi, kita memfitnah tidak ada lagi, kita apa tidak ada lagi. Ingin seperti itu, Bu? Ingin. Oleh karenanya yang baiknya dipertahankan, yang buruknya dihapus. Hapus. Kapan menghapusnya? Kini mapuinya atau lah meninggal besok? Wah, kini dia pui. Lah bapui, Bu. Dengan apa dihapus? Saya menggambarkan menghapusnya itu menggambarkan seperti ini. Bapak Ibu, menggambarkannya seperti ini menghapus. Namanya membersihkan
Ada orang membersihkan lantai ini misalnya, dipilih-pilihnya saja tuh sampah itu dimasukkan ke dalam asai, membersihkan juga. Dan ada yang disapunya membersihkan juga, dan ada yang dipakumnya membersihkan juga, dan ada yang digulungnya dulu kemudian dipel lantainya, sudah itu dikeringkan, dibentangkan, itu membersihkan juga. Sama enggak hasil dari membersihkan itu, Bu? Enggak. Mana yang lebih hebat kebersihannya itu? Yang sampai dipakum, yang sampai dipel, itu ya, Pak? Itu. Nah, oleh karenanya yang sampai dipakum, sampai dipel itu namanya taubatan nasuha. Kenapa demikian? Ya, kita baca astagfirullah itu juga sudah membersihkan. Kita melangkah ke masjid itu pun sudah membersihkan, dan lain-lainnya itu pun membersihkan. Tapi yang paling tinggi itu adalah jika kita lakukan dengan taubatan nasuha. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di ujung waktu ini kami ingin menampilkan sedikit, tolong Maipin pandu itu nama-nama suri itu Maipin. Tolong apa-apa yang dari apa ikuti suaranya supaya lebih gemuruh. Ibu-ibu yang hafal itu nama-nama suri atau tajwid? Nama surat, nama surat lah, nama surat. Mike tadi tolong waktu jam berapa ini, Pak? Hah? Oh, semenit lagi. Semenit lagi. Tolong satu nyanyi. Bantu bapak-bapak yang dari apa? Nama-nama surat. Ya. 20 Ustaz? 20. Suri berapa jumlahnya? 100? Kalau sekali kemari cuma 20, barangkali kemari. Iya, nanti pakai rombongan dan juga nanti tajwid juga begitu. Terima kasih, Maipin. Bapak Ibu, karena waktu sudah masuk, tanya jawab tidak memungkinkan tanya jawab ya Pak? Tanya jawab tidak mungkin, waktu sudah masuk. Ini saja, walaupun belum tuntas, kami baru bisa menggambarkan sedikit. Tapi begitulah kita harus beriman kepada malaikat. Ada 11 hubungan manusia dengan malaikat, tapi baru yang kita sampaikan 1. Dan itu pun belum tuntas. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.